Di balik keadaan yang ramainya kota Bekasi, tersimpan suara-suara kecil yang selama ini terlupakan. Suara warga yang seharusnya menggerakkan roda demokrasi, seringkali hanya menjadi gema yang tidak terdengar. Pemilihan umum bukan sekedar pesta politik. Ini adalah momen rakyat berbicara, memilih, dan menentukan masa depan. Namun, apa jadinya jika banyak dari mereka yang memilih diam? Rekam suasana tempat pemungutan suara atau TPS yang disambangi calon gubernur DKI Jakarta nomor urut 2 Dharma Pongrekun. Dharma Pongrekun memberikan suara di TPS 031 Lebak Bulus, Jakarta Selatan pada Rabu 27 November. Anggota KPPS 5 bertugas untuk mengatur aliran pemilih di dalam dan sekitar bilik suara. Tugas utamanya adalah mengarahkan pemilih ke bilik suara yang kosong karena akan terdapat 4 buah bilik di tiap TPS. Pada tahun 2007 hingga 2012, Kabupaten Bekasi menyaksikan pertumbuhan partisipasi pemilih. Namun, bayangan kosong tetap menyelimuti beberapa kecamatan seperti Babelan, Cikarang Selatan, dan Tambun Selatan. Bagi sebagian warga, pemilu hanyalah rutinitas. Ada rasa skeptis, ada kekecewaan, ada jarak yang dibiarkan menganga antara harapan dan kenyataan. Ramai-ramai para peserta Caleg 2014 mulai mempersiapkan diri untuk bertarung dalam kegiatan pemilihan legislatif mendatang. Namun banyak warga yang menakar kualitas peserta pemilu tahun ini diragukan kompetensinya sebagai calon anggota legislatif, dan ini dia pendapat warga. Saya rasa pemerintah sekarang ini aneh ya, karena yang dicari itu bukanlah yang berkualitas, tetapi popularitasnya ya. Kalau saya menganggap ya, kalau semua orang jangan dilihat pekerjaannya. Kalau dia berpotensi, dia pintar, ya nggak masalah kalau saya bilang. Ya kalau menurut saya sah-sah saja. Yang penting intinya mereka membela rakyat dan mereka mampu mengemban menjadi abdi negara. KPUD Kabupaten Bekasi mencoba menjembati jurang ini lewat sosialisasi, edukasi, dan motivasi. Namun, mengubah paradigma tidak semudah membalikkan tangan. Dari imitasi sederhana hingga motivasi yang perlahan tumbuh, masyarakat diajak untuk memahami bahwa suara mereka adalah kekuatan. Namun, sebelum mereka mendaftarkan diri ke KPU, kita disuguhkan dinamika politik yang menarik untuk dibahas. Mulai dari cawe-cawe presiden, tarik-menarik pendamping calon wakil presiden, hingga keputusan Mahkamah Konstitusi yang dinilai menguntungkan salah satu pasangan serta mengokohkan dinasti kekuasaan. Dinamika politik ini bukan hal baru. Pasang surut situasi politik dan pemerintahan sudah terjadi jauh sebelum Gen Z dan milenial lahir. Yang konon katanya, generasi Indonesia kini ada di tangan mereka. Data mulai menunjukkan harapan. Ada peningkatan meski perlahan. Ada kesadaran baru meski belum merata.
bagi sebagian orang, ini adalah langkah pertama sebuah keberanian untuk mempercayai kembali sistem yang dulu mereka ragukan. Namun, PR besar masih menanti. Menghidupkan partisipasi politik berarti memahami denyut nadi masyarakat, bukan hanya menghitung suara. Ini pendekatan berbeda dilakukan dari media sosial hingga komunitas suara rakyat dipanggil kembali. Karena demokrasi sejatinya hidup dari semangat generasi penerus, semangat untuk tidak lagi diam, semangat untuk tidak lagi apatis. Bekasi sedang belajar, Bekasi sedang bangkit. Karena perubahan tak lahir dari mereka yang menyerah, melainkan dari mereka yang berani memilih. Karena satu suara adalah awal dari sejuta perubahan.